Pak Arif, terima Udah mulai telepon. jalan. Pak Arif? Halo? Oke, siap Pak Imam. Oke, siap ya. Oke. Oke, di sini Oke. saya sebagai coach, Pak Arif sebagai Guci ya. Iya. Oke, kita mulai dari... Suara saya jelas ya Pak Imam ya? Jelas. Oke Pak. Kita mulai dari 15.25. 26 nih, 27 ya? Iya, 27 Pak. Iya, siap. Berarti nanti sampai jam berapa? 15.43 ya berarti ya? 43, oke siap. Oke sip. Oke. Oke Pak. Siap ya? Oke siap. Oke. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Imam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana ya Pak ya? Kurang baik Pak. Kurang baik gimana Pak? Iya Pak. Ya gimana Pak ya? Ya gimana Pak? Kurang baik. Bingung saya Pak. Bingung. Sini kita ngobrol dulu apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi Pak Arif. Bagaimana? Iya Pak. Oke Pak, setuju Pak. Oke. Gini, yang perlu saya tanyakan dulu. Nanti kita akan ngobrol tentang permasalahan Pak Arif. Oke Pak. Itu tujuannya itu ya. Tapi kita harus spesifikasi Pak Arif. Iya Pak. Skala prioritasnya yang menjadi masalah sebenarnya Pak Arif sehingga bingung ini apa tuh sebenarnya? Gimana ya Pak ya? Mau cerita itu ya malu. Tapi kalau nggak diceritakan itu juga menjadi beban Pak. Gimana ya Pak ya? Tapi tidak apa-apa Pak. Kalau saya ini sedikit curhat sama Pak Imam ini. Iya, tidak apa-apa. Nah, ini begini Pak. Saya itu gimana ya Pak ya? Ada masalah gitu loh Pak. Antara tugas mengajar dengan itu loh Pak. Tugas tambahan yang diberikan ibu kepala sekolah itu loh Pak. Gimana ya Pak ya? Jadi saya itu bingung Pak. Antara mengajar juga penting, tugas tambahan itu juga penting Pak. Tapi kalau saya laksanakan dua-duanya itu Pak, nah waktu untuk siswa saya itu loh Pak, gimana ya Pak ya? Kelendrang, kalau kelendrang itu loh Pak, ibaratnya siswa saya terlantar, ya terlantar kayak gitu loh Pak. Terlantar atau terbengkalai gitu Pak. Iya, iya Pak. Oh gitu. Oh, jadi ini permasalahannya adalah siswanya ini ada tugas tambahan. Iya. Ya, terus bentrok dengan tugas mengajar gitu ya. Iya Pak. Oke Pak Arif. Nah ini kalau kita ngobrol seperti ini sebenarnya tujuan akhirnya apa Pak Arif sebenarnya, mau minta yang bagaimana? Kalau tujuan akhir saya ya kalau bisa ya dua-duanya tidak itu Pak, ya murid teratasi ibaratnya murid tidak terbengkalai, pekerjaan tambahan juga ya dapat dilaksanakan Pak. Tapi di sisi lain setelah saya alami Pak, ya beberapa bulan ini ya Pak ya, kalau saya jalankan dua-duanya itu ya salah satu ya harus ada yang saya korbankan. Tapi terus gimana lagi Pak ya, siswa itu kayak juga penting, tugas tambahan itu kan juga penting toh Pak untuk membawa nama sekolah kita gitu loh Pak. Oh gitu, iya betul. Kalau boleh tahu sebagai penjelas dari tujuan akhir kita pembicaraan ini adalah membagi waktu untuk tidak bentrok antara tugas tambahan dengan tugas mengajar gitu Pak ya? Iya Pak, dua-duanya kan harus bisa berjalan gitu loh Pak, berjalan beriringan. Oke, berarti ukuran keberhasilannya adalah kelas tidak siswa tidak terbengkalai dan saya juga bisa menjalankan tugas tambahan itu Pak. Siap Bapak. Itu ini sebenarnya ini Bapak bertugas sebagai apa Pak? Di tambahannya di sekolah itu. Nah, ini kan saya dijadikan ya yang ngurusi siswa itu Pak. Ya kan, ya di ketertiban Pak. Kemarin seperti kemarin
itu ada siswa kita yang kabur tuh Pak. Sedangkan orang tua itu kan telepon ke sekolah, otomatis kan ibu kepala sekolah kan ya sambatnya ke saya, kan otomatis kan saya harus mencari Pak. Oh, siap. Jadi Masa kok kita apa ibaratnya kita sudah disambati seperti itu kok kita nggak jalankan, kan ya nanti pertaruhan kan nama sekolah kita tuh Pak. berarti ini sebagai di bidang kesiswaan Pak ya. Iya benar Pak. Bapak dari permasalahan Bapak tadi yang Bapak sampaikan ini adakah kesempatan atau kekuatan apa yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah Bapak itu apa? Kalau kekuatan saya itu ya itu Pak, apa Pak ya, semangat itu Pak ya, jadi saya itu enggak pantang menyerah Pak orangnya ya, jadi enggak gampang, ibaratnya enggak gampang apa enggak gampang menyerah lah Pak, pokoknya kerjaan itu harus sesuai dengan deadline-nya Pak. Oh gitu. Jadi kekuatan Bapak ini bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan deadline-nya gitu Pak ya. Iya Pak, gini Pak ya, kalau boleh curhat-curhatan Pak ya, tanggung jawab ini kan saya tidak apa dilihat oleh kepala sekolah, ibaratnya kita kerja tanpa kepala sekolah pun kita harus kerja Pak, gitu loh Pak. Jadi itu kan juga termasuk beban juga toh Pak, tapi kalau kita anggap beban ya nanti kita nggak bekerja Pak, gitu loh Pak. Ya oke, siap. Ini Pak, dengan Bapak kerja dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak mudah menyerah ya. Ini berarti ini adalah suatu kekuatan panjenengan untuk bisa menyelesaikan masalah jenengan ya. Tapi Iya kira-kira Pak. dengan semangat tersebut itu bisa nggak menyelesaikan masalah jenengan? Ya sebenarnya bisa Pak, cuma terkadang itu karena posisi rumah saya jauh ya Pak ya. Jadi kita curhat saja nggak Bang? Iya, keterbatasan jarak rumah saya jauh itu akhirnya walaupun saya semangat Pak, tapi terkadang badan saya itu juga capek gitu loh Pak. Tapi ya pekerjaan itu ya harus kita laksanakan Pak. Ya. Ya biar apa sekolah ya itu loh Pak, kita kembali lagi ke nama sekolah kita itu biar enggak jelek dan masalah siswa itu bisa kita atasi Pak. Oh siap. Jadi ini salah satu hambatan dari Bapak ini kan satu rumahnya jauh sehingga tidak bisa membagi waktu antara mengajar dan tugas tambahan. Iya Pak. Selain hambatan itu, apalagi Pak yang menjadi hambatan untuk menyelesaikan masalah jenengan? Saya kira tidak ada Pak. Oh tidak ada ya. Jadi iya, cuman itu saja. Jarak yang jauh karena tugasnya banyak sehingga numpuk-numpuk di rumah, sedangkan kalau ke rumah agak malaman gitu Pak ya. Iya Pak. Kalau malaman gitu karena menyelesaikan tugasnya menumpuk-numpuk di sekolah dari pagi sampai sore, bahkan akan lembur gitu Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Apalagi saat iya Pak, saat kemarin nyari anak yang kabur dari rumah itu kan kadang itu kan saya membutuhkan waktu ekstra tuh Pak. Itu loh Pak. Nah, jadi permasalahan Pak. Cuman di sisi lain saya tidak berani ngomong kepada ibu kepala sekolah Pak. Oh gitu. Iya. Dengan ibu kepala sekolah ada apa ya? Ya sebenarnya tidak ada apa-apa Pak. Kan kalau seandainya saya berani ngomong itu kan mungkin porsi pekerjaan saya kan bisa dikurangi gitu loh Pak, yang tugas tambahan itu loh Pak. Oh gitu. Jadi iya. Bapak mungkin bisa mengatasi masalah ini dengan cara berbicara dengan ibu kepala sekolah gitu. Ya, iya Pak, komunikasi Pak. Komunikasi. Terus sejauh ini bagaimana, sudah ada pembicaraan dengan ibu kepala sekolah? Belum Pak, saya takut ya Pak. Oh, berarti masalah yang pertama untuk solusi tersebut adalah takut Pak. Iya Pak. Takut menghadap ini. Iya. Itu hambatan saya Pak itu Pak. Nah, mungkin solusinya yaitu Pak, saya sebenarnya harus menghadap ibu kepala sekolah Pak.
Nah, Eh, jadi di sini ya Pak. Ya, mungkin dengan menghadap ibu kepala sekolah bisa menyelesaikan masalah. Maka saya mempunyai apa ya istilahnya pertanyaan, bagaimana kalau bagaimana cara Bapak ketika berbicara dengan kepala sekolah itu di waktu genting, bagaimana caranya? Nah, Apakah itu cara terpaksa atau situasinya bagaimana istilahnya? karena saya takut ya Pak ya. Mungkin kan di sini kan Pak Imam kan juga sering menghadap ibu kepala sekolah. Mhm. Jadi mungkin Pak Imam bisa membantu saya untuk menjembatani ke ibu kepala sekolah. Nanti kalau Pak Imam sudah berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, pasti kan ibu kepala sekolah itu kan memanggil saya atau mungkin saya akan memberanikan diri untuk ke sana. Setidaknya itu ada yang itu loh Pak, yang apa ibaratnya Menguatkan yang menjembatani, iya yang menguatkan itu Pak. apa Hmm, persepsi Bapak atau izin Bapak untuk masa tugas ini gitu ya Pak ya. iya Pak, benar-benar Pak. Oke, 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 oke. Oke, jadi Bapak beranggapan bahwasannya Bapak harus memiliki pendamping atau pengantar untuk menghadap ibu kepala sekolah sebagai Hmm, jembatan menyelesaikan masalah panjenengan gitu ya. iya 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 Pak, benar Pak. Gitu. Kalau saya ditunjuk, mungkin insya Allah akan saya Hmm. jadwalkan Bapak. Oke, eh, itu rencana Bapak berarti mengajak pihak ketiga. Ini dalam hal ini Bapak Hmm, mengajak saya, iya. untuk menghadap pasar. Rencananya kapan Pak? Kalau bisa kan secepatnya Pak. Dengan saya menemui kepala sekolah kan nanti tujuan akhirnya itu kan saya menemukan solusi gitu loh Pak. Jadi Mm-mm. solusinya itu bagaimana, saya harus bagaimana dengan masalah-masalah pekerjaan yang diberikan itu apa pekerjaan tambahan itu bagaimana sehingga nanti saya itu juga tidak mengorbankan anak-anak di kelas. Soalnya Siap. sudah 2 minggu ini loh Pak, saya itu tidak masuk di kelas 11D Pak. Oh gitu ya. Siap. Iya Pak. Siap. Adakah misalkan Bapak sudah memberikan solusi yaitu dengan adanya pendamping untuk menjembatani kebijakan kepala sekolah. Apakah ada rencana lain eh, eh, setelah ini? Kalau rencana lain saya kira tidak, Pak. Tidak ada ya? Soalnya iya, Pak. Kalau menurut saya dengan saya berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah itu kan kita ketahui Pak bahwa ibu kepala sekolah itu kan juga memiliki pengalaman yang lebih gitu Pak. Mm-mm. Mungkin kan dengan saya berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah akhirnya nanti saya diberikan arahan, mungkin akan membuka pemikiran saya sehingga saya juga menemukan ide, ibu kepala sekolah juga menemukan ide gitu loh Pak. Oke siap. Eh, Hmm, Berarti solusi ini yang jenengan bicarakan tadi adalah sudah prioritas ya, iya prioritas. Pak. Ya, jadi strateginya yang Iya. dengan bicarakan yaitu dengan cara mengundang saya, mengajak saya untuk menghadap ke kepala sekolah. Ngoten nggih? Iya iya Pak, benar Pak, Terus benar sekali itu Pak. misalkan kalau saya dengan jenengan masuk ke ibu kepala sekolah, apakah keberhasilan apakah yang menjadi tolak ukur keberhasilan yang dapat jenengan terima? Ah, jadi tolak ukurnya kan gini tuh Pak, itu kan proses ya Pak ya. Jadi Mhm, kan nanti setelah saya mendapatkan solusi dan saya bisa mhm, berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, mhm, otomatis nanti ibu kepala sekolah memiliki suatu kebijakan Pak. mhm, Kalau tolak ukur saya bisa mengatasi hal itu, kan saya sering masuk kelas yang pertama, mhm, tidak mengorbankan murid yang kedua, mhm. yang ketiga saya bisa melaksanakan tugas tambahan itu Bapak. Oh, berarti tolak Eh, ukurnya adalah nanti kebijakan dari ibu kepala sekolah untuk mengatur waktu Bapak sehingga Bapak bisa mengerjakan tugas mengajar dengan tidak bentrok dengan tugas tambahan gitu Pak nggih? iya Pak, benar Pak, benar sekali Ya, itu Pak. oke, siap, siap. Jadi ini untuk mengantisipasi gangguan tadi berarti dengan cara mengundang saya ini ya?
Iya Pak, sebagai Waduh. penjembatan toh Oh Pak. gitu ya. Kalau kalau ndak ada Iya. jembatannya ya saya grogi toh Pak. Pak, Oke oke jenengan kan oke. tahu sendiri saya orangnya seperti apa gitu loh Pak. Oke 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 Pak Arif. Eh, Untuk sebagai tanggung jawab saya panjenengan, eh, ini apa yang menjadi komitmen jenengan untuk bisa melaksanakan rencana jenengan, termasuk penguatan-penguatan eh, penguatan-penguatan ini dilaksanakan gitu loh. hmm. Bagaimana? Komitmen Kalau kom komitmen jenengan untuk melaksanakan ini bagaimana gitu loh. Iya Pak, kalau komitmen saya Pak ya, setelah saya bisa membagi kedua tugas tersebut ya Pak ya, ya jelas saya tidak akan pernah meninggalkan kelas karena korbannya kan siswa. Terus yang Ya, kedua saya juga akan semakin bersemangat untuk melaksanakan tugas tambahan toh Pak. Kalau itu ada apa suatu penyelesaian, baik saya bisa menemukan penyelesaian sendiri, juga ada solusi dari ibu kepala sekolah. Jadi oke kan siap. nanti biar dua-duanya itu bisa berjalan Pak. Siap. Oke. Terus siapa yang membantu jenengan supaya bisa menjaga komitmen ini? Otomatis kan nanti eh, dari teman-teman Pak, otomatis kan saya minta bantuan teman-teman kalau saya ternyata ada masuk kelas bisa diingatkan, ya toh Pak. Oh, gitu Terus ya. yang kedua, saya juga harus minta bantuan murid-murid. Seandainya saya terlambat, murid-murid bisa menghubungi guru piket atau bisa menelpon saya untuk masuk kelas. Terus yang ketiga, karena saya di bagian ketertiban, otomatis saya harus selalu berkomunikasi dengan kesiswaan agar nanti saat saya ada jam itu loh, ada jam tolong dimasuki dulu Pak Arif. Nanti Ya. diselesaikan setelah jamnya selesai kan gitu Oke. tuh Pak. Ya. Terakhir Pak Arif, Iya. tindak lanjut dari kita bicara ini apa Pak Arif? Ya tindak lanjutnya ya agak ya itu Pak, saya agar bisa membagi waktu itu dan nanti saya mohon bantuannya untuk bertemu dengan ibu kepala sekolah Pak agar masalah ini cepat teratasi gitu loh Pak. Oke, siap siap. Oke, Pak Arif, semoga nanti akan kita laksanakan ini penuh dengan komitmen, penuh tanggung jawab. Setelah ini kita agendakan untuk ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Gitu Bu Pak Arif ya. Oke, siap Bapak. Ya, Oke. siap. Terima kasih Pak Arif atas kehadirannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas ya. 15 menit, Pas. lebih sedikit. Nggak apa-apa. Oke, Pak Arif, monggo silakan dimulai dari sesi kedua. Pak Arif sebagai saya sebagai apa namanya kuci. Kucing. Oke. Oke, Oke, kita mulai Pak. ya Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Bapak Arif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sedikit bingung Pak Arif. Ya, saya lihat, saya perhatikan tadi Pak Imam jalannya kok nggak seperti biasanya. Biasanya tersenyum dan tatapan penuh optimis, kok hari-hari ini Pak Imam kok kayak galau gitu loh. Kenapa Pak Imam? Iya, gimana lagi Pak Arif, wong ini biasanya anak-anak semangat dalam pembelajaran olahraga. Nah, setelah beberapa minggu ini dengan kelas 12 yang saya ajar ini ternyata beda karakteristik Pak Arif. Anak-anak ini aduh pusing saya. Lah, yang menyebabkan itu kan pasti ada latar belakangnya tuh Pak Imam. Iya Pak Arif. Ya, ini curhat Pak Arif ya. Oke Pak Imam. Oke, kita curhat aja Pak Arif. Kita ngobrol di tempat yang teduh ya. Oke, siap. Oke. Gini Pak Arif, saya ini sebenarnya mau curhat pada seseorang tapi tidak bisa. Iya. Mungkin dengan Pak Arif selaku teman sejawat saya bisa memberikan masukan tentang pembelajaran saya di olahraga, meskipun panjenengan tidak tidak satu rumpun dengan saya. Oke Pak. Gini Pak Arif,
dalam pembelajaran ini, apalagi praktek olahraga itu sebenarnya menyenangkan sebenarnya. Tetapi akhir-akhir ini anak-anak di kelas 12 ini, terutama yang putri Pak Arif, ini tidak semangat untuk praktek olahraga. Gelimbungan saja, main HP saja. Seperti itu Pak Arif. Sehingga untuk pemanasan dan lain-lain itu hanya dilakukan seala kadarnya. Dan yang menjadi ketakutan saya ketika dia pemanasan dengan ala kadarnya itu nanti akan cedera Pak Arif. Seperti itu. Mungkin ada masalah lain Pak Imam. Mungkin masalah yang lain ini masalah mereka adalah dari latar belakang yang kurang gerak, merger atau iya. Sekarang ini kan untuk gerak itu ya Allah sangat kurang Pak Arif. Tapi gini Pak Imam ya, menurut saya kan pasti ada potensi toh Pak, kan pasti ada kekuatan tersendiri baik dari jenengan ya toh, dan dari murid yang mungkin sedikit agak itu Pak, agak kurang kelihatan Pak. Sebenarnya ada, tapi jenengan mungkin lupa Pak. Kira-kira apa Pak? Sebenarnya kalau misalkan kelebihan saya itu membuat semacam modul ajar Pak Arif. Modul ajar yang kira-kira menyenangkan buat mereka, sehingga dari dari cara bermain, asik dan lain-lain. Nah, ini dari pembuatan video dan lain-lain itu sudah saya lakukan Pak Arif. Seperti itu, anak-anak masih kurang berkenan. Bahkan saya sekarang ini dalam 2 minggu bingung itu karena saya mengerjakan modul yang bagaimana anak-anak bisa bergerak gitu Pak Arif. Kekuatan saya itu di sana untuk membuat modul, untuk membuat semacam rencana aksi, membuat suatu RPP untuk dilaksanakan di kelas supaya anak-anak bisa menyenangkan gitu loh. Dan ini ada beberapa metode pengajaran itu sudah saya berikan, tapi kok masih belimbungan gini Pak Arif. Ini kalau boleh tahu Pak ya, kira-kira itu ini pada siswa laki-laki apa siswa perempuan Pak? Biasanya permasalahan seperti ini. Siswa perempuan Pak ini. Mereka itu dulu Pak, yang sebelum saya pengajaran itu ya, mereka tuh seneng itu main HP terus Pak. Sampai saya suruh untuk mengumpulkan HP-nya atau sekedar dikumpulkan setelah melakukan pemanasan salah kadarnya tadi, duduk lihat HP sudah gitu. Gitu. Apalagi selfie itu Pak, Masya Allah. Terus gini Pak, pasti ada yang terlewat ini Pak ya. Masalah pasti anak perempuan itu kan memiliki suatu potensi Pak ya. Mungkin ada yang bisa membangkitkan anak-anak perempuan itu untuk mau mengeluarkan gerakannya Pak. Iya. Biasanya yang menjadi fenomena di kelas kami itu Pak ya, anak-anak itu suka membuat video. Nah, membuat video itu yang diupload di media TikTok itu loh Pak. YouTube, buat gerakan-gerakan yang kurang mohon maaf kalau kurang menyenangkan, kurang baiklah buat orang lain. Itu yang menjadi ketidakenakan buat hati saya Pak. Kenapa? Kan sebenarnya Pak Imam loh sudah menemukan jawabannya loh Pak. Ya, melalui media sosial tadi. Biasanya gitu. Kalau Pak. Ini ya mungkin mereka disuruh membuat video olahraga gitu ya. Bisa Pak. Ya membuat kalau gini Pak ya, biasanya kan kalau anak perempuan itu, mohon maaf loh ini ya Pak yo, maaf loh ya. Biasanya kan sukanya maca, ya toh Pak. Maca cantik ya.
Kalau itu kan bisa dihubungkan dengan TikTok. Kira-kira apa Pak? Membuat apa yang biar orang itu loh cantiknya ndak hilang dan olahraganya ndak hilang. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, kalau misalkan cantik kena keringat ya luntur Pak, terus terang. Kalau misalkan saya dapat terinspirasi dan jenengan itu tadi adalah membuat video di TikTok kan. Nah, untuk bahan materinya untuk yang dikontenkan itu adalah konten-konten pembelajaran olahraga yang berupa pergerakan mereka untuk memenuhi kewajiban belajar mereka kan gitu Pak. Itu kan bagus juga tuh Pak. Siap. Lah, kira-kira Pak ya, kan ini kan baru rencana. Untuk mengukur keberhasilan anak itu Pak ya, kalau sudah membuat konten, terus nilainya itu loh bagaimana Pak? Apakah cukup anak itu cantik, gerakannya bagus atau bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Untuk penilaian anak untuk apakah ketercapaian ini terukurnya bagaimana itu dengan cara mereka mengupload di TikTok Pak. Mengupload di TikTok yang mana nanti ya saya lah biar ngalahi buat akun TikTok untuk pembelajaran mereka bisa dilihat dari gerakan mereka yang baik benar sesuai dengan arahan saya kemarin. Iya. Insya Allah mungkin dari video tersebut, dari video TikTok tersebut yang terunggah dari 36 anak mungkin bisa terunggah sampai 80% anak yang mengunggah itu mungkin ini juga suatu kepuasan saya Pak untuk pembelajaran di olahraga itu. Terus gini Pak, masa kok jenengan sendiri? Kira-kira loh Pak ya, kan masa kok jenengan sendiri? Keberatan enggak Pak? Adakah yang gimana ya Pak ya? Kita kan enggak bisa kerja sendiri tuh Pak. Kira-kira bagaimana Pak ya? Ini hambatan saya mungkin Pak. Hambatan saya dalam hal ini itu adalah dalam pembuatan akun supaya ini benar-benar akun ini yang saya kelola. Yang pertama itu, yang kedua mungkin dalam hal ini keterbatasan saya tentang TI tentang teknologi informasi sosmed, penggunaan informasi saya tidak bisa Pak. Mungkin saya bisa berkolaborasi. Mungkin nanti saya bisa berkolaborasi lah Pak dengan teman kita itu yang namanya tim TI ya di sekolah. Biar berkolaborasi sama saya nanti. Itu kan itu ya Pak ya. Nah, terus itu Pak tujuan akhirnya itu Pak kan apa? Kira-kira untuk mengukur keberhasilan itu kan tadi kan cuma melihat TikToknya lah. Untuk masuk ke nilai kok masuk kok TikToknya saja Pak? Apa enggak ada sesuatu gitu loh Pak selain dia ngupload di TikTok apa gitu loh Pak? Ya, jadi gini Pak, dalam pembelajaran PJOK itu untuk gerakan teknik dalam pembelajaran PJOK, teknik yang dinilai itu. Jadi kalau video tersebut bisa menampilkan gerakan-gerakan olahraga sesuai dengan tekniknya dengan benar, maka kita bisa menilainya lewat itu Pak. Jadi seperti itulah. Keberhasilan itu nanti kalau ada 80% anak atau siswa yang ada di situ menguploadnya dan bisa saya nilai, maka itu adalah keberhasilan saya untuk pembelajaran seperti itu. Itu dapat dinilai Pak. Oke. Terus gini Pak, ya itu kan sudah terlaksana. Lah, terus kira-kira kita untuk mengetahui siswa itu suka dengan pembelajaran kita, ibaratnya kalau bahasa kerennya refleksi gitu loh Pak ya kan. Refleksi itu kan bukan siswa saja melainkan teman-teman yang sebidang dengan jenengan. Nah, itu bagaimana Pak? Kadang kan gini Pak, ya ngapunten loh Pak ya. Terkadang siswa perempuan kalau dikasih tugas gerak lagi, bosen. Nah, itu loh Pak, gimana Pak? Iya. Untuk refleksinya di video TikTok itu mungkin saya yakin anak-anak menyenangkan Pak, karena apa? Dilihat dari nanti like and komentar nanti.
di sana bagaimana. Itu adalah Hmm, suatu refleksi bagi diri sendiri dan teman-temannya nanti mengoreksinya. Ya, untuk guru mungkin akan saya bagi link TikTok anak-anak kepada guru cerumpun saya untuk mengetahui bahwasannya TikTok ini bisa diberikan apa komentarnya gitu di komentarnya. lah, terus gini Pak, kira-kira kalau diupload di TikTok itu ada permasalahan enggak Pak? Permasalahannya hanya nanti banyaknya video yang akan dilihat dan Pak. Nanti dan tekan sejawat untuk menilainya. Lah, kan biasanya di TikTok ini ya Pak ya. Nah, kan ada subscribe istilahnya ya. Kalau subscribe sama like sama komen lah, itu yang kira-kira komen itu menurut jenengan itu ada yang bahaya pada? Ya, ada yang bahaya mungkin dengan kata-kata yang mungkin menjatuhkan anak-anak yang membuat konten. Saya rasa itu tidak masalah, nanti bisa di-banned oleh tim TI saya gitu. Nah, Pak, jadi kolaborasinya sudah jelas ya Pak ya. Iya. Terus ini Pak, satu lagi apa? Terus pelaksanaannya mau dimulai kapan kira-kira dan siapa yang terlibat semua itu loh Pak, ya kan? Otomatis kalau seperti ini Pak ya, itu kan ada kolaborasi lah itu loh Pak. Ya. Yang dilaksanakan mulai kapan, yang terlibat siapa saja kan gitu. Ya. Ini mungkin secepatnya akan saya lakukan dengan pembuatan modul, dibantu kolaborasinya dengan tim TI untuk membuat akun saya, akun saya sehingga lebih cepat untuk saya gunakan dalam pembelajaran ini. Ya mungkin minggu depan ini akan saya lakukan di jam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Dan ini saya yakin Pak, komitmen saya ini saya akan melaksanakan hal ini minggu depan dengan dibantu oleh teman-teman TI, berkolaborasi teman-teman TI untuk melaksanakan pembelajaran ini. Seperti itu Pak. Dari curhat-curhatan kita seperti ini ya Pak ya. Kira-kira bagaimana dengan jenengan? Sudah pelong atau masih kepikiran? Alhamdulillah Pak, sudah pelong banyak. Saya menemukan informasi baru dari jenengan ini. Terima kasih atas masukannya ini, sangat bermanfaat bagi saya Pak Arif. Jangan galau lagi loh Pak, nanti lah ketemu saya galau lagi malahan. Siap. Wes, sudah yakin? Siap, yakin Pak? Oke, kalau begitu tak tunggu loh ya minggu depan. Saya pengen tahu loh praktek jenengan ya. Wong guru berprestasi ya, selalu membawa nama sekolah. Jangan, enggak boleh galau, selalu happy, oke? Ya, oke, siap. Oke, terima kasih Pak Imam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arif. Oke, Pak Imam. Iya, sekarang refleksi dari pertemuan ini Pak Arif, bagaimana jenengan sebagai kunci bagi saya, dari saya? Kalau saya sebagai kunci ya Pak ya, terus terang saya kalau kunci otomatis kan yang itu ya Pak ya, yang ditanya kan ya Pak ya. Kalau saya sebagai kunci otomatis saya lebih itu Pak, lebih pede Pak menjawabnya daripada kemarin. Terus strategi bertanya Pak, kalau kemarin itu kan saya kan langsung memancing, kenapa nggak TikTok loh Pak, kan sekarang kan enggak. Jadi lebih pertanyaan untuk menjawab ya, seperti jenengan tadi ke saya, kira-kira apa Pak Arif loh, kan enggak. Kan kalau kemarin kan langsung to the point Pak kita Pak. Langsung to the point gitu Pak. Kalau sebagai coach mana Pak Arif? Kalau sebagai coach itu gini Pak ya, kalau jenengan itu loh Pak,
kekeluargaan. Mungkin seperti yang kemarin saat Bu Dewi itu tanya masalah supervisi ya Pak ya. Itu kan saya menginginkan suatu bermitra. Nah, ini kan kita bermitra Pak. Gitu Jadi ya. seolah-olah kita itu ya apa tidak ada batas Pak. Tidak ada batas. Mungkin di sini kalau dari usia kan jenengan lebih senior daripada saya Pak. Kalau dari usia lo ya. Iya. Nah, kalau yang guyonannya kan sama-sama, tapi kalau seriusnya kan kita itu Pak, jenengan lebih senior. Jadi di sini jenengan tidak menunjukkan apa ya Pak ya, jenengan tidak menunjukkan kalau saya lebih senior gitu. Jadi kan kemitraan itu sangat bagus sekali gitu loh Pak. Lebar gitu, pelapalku lebar. Serius loh Pak. Jadi ini seneng nih Pak Ref ya, maupun di Kuci maupun di Kucing. Iya. Oke, mungkin sekarang, ini Pak, latihan ini kan latihan kita dari apa ibaratnya nanti untuk ke apa ke modul apa yang tugas akhir kita itu Pak, yang aksi nyata. Lah ini mungkin ini sangat berpengaruh sekali Pak. Betul. Soalnya sebelum saya membaca dan mengikuti apa ini dan suruh praktek Kuci itu saya tidak tahu saya tuh harusnya bagaimana. Ternyata seperti latihan ini ternyata oh gini toh, oh gini toh, oh gini toh. Oh ini strateginya seperti ini. Gitu loh Pak Imam. Ya, oke Pak Arif. Kalau saya sendiri Pak Arif, sekarang sebagai kunci ya, saya senang jenengan sebagai coach saya. Karena apa? Karena jenengan itu bisa memposisikan diri, tidak membedakan aku senior, jenengan junior. Iya. Saya yang lebih itu tidak. Dan mungkin saya senang karena juga kita seprofesi, kita sepemahaman. Iya. Untuk apa namanya perjalanan dari Kuci maupun Kucing itu berjalan dengan lancar. Kalau sebagai coach jenengan ini adalah berpikir ya tadi sama, kita itu sama-sama sepemahaman, sepemikiran, sehingga untuk menjadi suatu suatu program atau suatu pemecahan masalah seperti ini itu nyambung gitu loh Pak. Iya Pak. Nyambung sehingga masalah ini bisa diterima, kalau tidak ada kecocokan, mungkin tadi tidak ada kecocokan ya saya terima. Oh berarti saya harus ini kayak tadi video di TikTok kan itu kan sebenarnya saya tidak terima kalau misalkan olahraga kok di TikTok kan, tapi ternyata dengan konten yang jenengan bicarakan tadi, ya apa namanya, suatu hal yang baru buat saya ya, ini yang menjadi menjadi kesenangan saya, kesukaan saya, kenapa dalam sesi kucing bersama jenengan itu sangat menyenangkan seperti itu Pak. Kalau saya pribadi loh Pak ya, sebenarnya dari ya itu loh Pak, chemistry sebenarnya. Kita bisa lancar seperti ini karena mungkin selama beberapa bulan ini apa ya Pak, jenengan sama saya itu kayak dan teman-teman yang lainnya itu ada chemistry, jadi dapat berjalan Pak. Seandainya kalau udah ada chemistry itu loh Pak ya. Kalau udah ada chemistry itu mungkin kita akan kego seperti kemarin yang dialami Bu Fitrian itu, katanya apa baku gitu. Nah, mungkin karena Bu Fitrian belum bisa membangun chemistry aja gitu loh. Jadi terlalu kaku. Nah, kita kan lupas Pak. Ingin ngomong apa ternyata sudah ada jawabannya gitu loh Pak. Padahal kita ada latihan loh Pak. Kita latihan loh, padahal kita cuma kesepakatan TikToknya ikut diganti loh, padahal juga gitu loh Pak. Ternyata ya 15 menit Pak. Iya, oke. Kalau menurut saya alur Tirtanya ya itu apa sudah masuk lah. Mungkin nanti kan untuk koreksinya kan di Bu Dewi semua gitu loh. Oke Marif, ini masuk di main room sekarang, monggo. Oke, silakan live sini ya, Bu Dewi. Iya, oke. Halo Bu Dewi, izin live ke main room. Yes ya, live ya. Oke. Assalamualaikum. Assalam.
Audio Jungle.